Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan berdiskusi ya mengenai diplomasi ekonomi Indonesia. Jadi pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan semacam gambaran secara general ya mengenai diplomasi ekonomi Indonesia yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di kelas. Nah, ketika bicara diplomasi ekonomi Indonesia, pastinya hal ini tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan luar negeri Indonesia ya, dari politik luar negeri Indonesia. Jadi bagaimana pada era pemerintahan Jokowi saat ini diplomasi ekonomi menjadi prioritas di dalam kebijakan luar negerinya. Jadi bagaimana diplomasi ekonomi ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia yang dilakukan itu berfokus kepada bagaimana peningkatan perdagangan, investasi yang nantinya itu akan memberikan impact terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai diplomasi ekonomi, tentu saja karena tadi dikaitkan dengan peningkatan perdagangan dan investasi, jadi bagaimana perluasan akses pasar itu salah satunya dilakukan melalui pembuatan perjanjian ya kerjasama ekonomi atau perjanjian ekonomi dengan negara lain. Ini menjadi salah satu contoh dari diplomasi ekonomi. Nah, pastinya dalam hal ini ketika membuat semacam perjanjian ekonomi, kemitraan ekonomi, ini yang juga sudah disinggung di dalam perkuliahan sebelumnya, bahwa hal yang menjadi sangat penting dilakukan adalah bagaimana perlu memperhatikan gitu ya dengan seksama uh, tujuan dari pembuatan perjanjian itu apa ya. Kemudian paling tidak melihat kembali atau kemudian klausul-klausul yang ada di dalam kesepakatan ekonomi itu betul-betul diperhatikan sehingga dalam hal ini tujuan diplomasi ekonomi melalui pembuatan kesepakatan atau perjanjian ekonomi dengan negara lain itu bisa tercapai tujuannya dan bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat di dalam kesepakatan ekonomi tersebut. Jadi memang kesepakatan ekonomi ini menjadi salah satu contoh ya dalam diplomasi ekonomi yang sudah dilakukan oleh Indonesia, tetapi juga perlu dilihat bagaimana kesepakatan ini memang betul memberikan semacam manfaat yang optimal bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai diplomasi ekonomi, pastinya ini juga harus didukung ya oleh masyarakat ya dalam hal ini untuk meningkatkan perekonomian nasional. Kalau bicara mengenai faktor pendorong dari diplomasi ekonomi Indonesia, nah pastinya di awal materi kita diskusi ya bahwa ketika bicara diplomasi ekonomi itu kan tidak terlepas dari faktor eksternal atau lingkungan eksternal. Nah, ketika bicara lingkungan eksternal, ini sama halnya dengan yang terjadi dalam diplomasi ekonomi Indonesia yang pastinya itu juga tidak terlepas dari kondisi ketidakpastian ekonomi global yang terjadi. Seperti misalnya bagaimana apalagi di era di masa pandemi tentunya pada masa pandemi ya bagaimana ketidakpastian ekonomi itu terjadi ya dalam artian kinerja perdagangan investasi yang bergejolak di tingkat internasional tentu saja ini juga menjadi semacam pertimbangan bagi Indonesia untuk semakin meningkatkan diplomasi ekonomi. Tidak hanya itu ketidakpastian ekonomi global pastinya juga bisa kita lihat bagaimana perang dagang yang pernah terjadi antara Amerika dan China yang tentu saja juga akan memberikan semacam pengaruh ya terhadap perumusan dari diplomasi ekonomi yang harus dilakukan oleh Indonesia. Nah, dalam hal ini selain itu faktor eksternal juga ada lingkungan internal ya. Kalau lingkungan internal pastinya di sini salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah saat ini yang memfokuskan kepada pembenahan birokrasi. Jadi dalam hal ini pembenahan birokrasi ini tentu saja akan memberikan impact terhadap pembukaan pasar baru, kemudian kebijakan untuk menarik investasi yang masuk sehingga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi sampai kepada
upaya untuk perluasan pasar di semua sektor serta menciptakan kestabilan ekonomi di tingkat domestik. Ini adalah beberapa faktor pendorong kenapa kemudian diplomasi ekonomi Indonesia itu harus dilakukan. Selanjutnya, selain itu juga kita tahu bahwa pada masa pemerintahan 2014 sampai 2019 pada saat itu pemerintah berfokus kepada program deregulasi dengan mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi yang tentu saja bagaimana kebijakan yang dikeluarkan pada saat itu sangat bersinggungan dengan agenda liberalisasi yang lebih luas, terutama di sektor perdagangan. Nah, tentu saja hal ini akan sangat berhubungan sekali ya dengan diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, dalam hal ini juga kita bisa lihat bahwa pemerintah itu juga mencoba untuk menyelaraskan agenda perdagangan dan politik luar negeri melalui implementasi diplomasi ekonomi yang lebih terintegrasi. Dalam hal ini ketika bicara terintegrasi, seperti pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan di awal ketika kita bahas mengenai aktor-aktor yang terlibat di dalam diplomasi ekonomi, kemudian bidang-bidang apa saja yang menjadi ranah dari diplomasi ekonomi, memang bisa kita lihat bahwa ketika bicara diplomasi ekonomi tidak bisa dipotret dari satu sisi, satu aktor saja, tetapi diplomasi ekonomi dilihat sebagai sesuatu yang sangat terintegrasi, yang di dalamnya itu melibatkan banyak aktor, banyak aspek yang dibahas di dalam diplomasi ekonomi. Begitu juga di dalam diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia yang tentu saja juga sangat penting melibatkan semua aktor di sini, baik pemerintah, private sector, kemudian sampai dengan kelompok-kelompok lain seperti pengusaha, kemudian asosiasi, selanjutnya ada NGO sekalipun, akademisi sekalipun yang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan dari diplomasi ekonomi. Nah, selanjutnya dalam hal ini ketika bicara diplomasi ekonomi pastinya yang menjadi penekanan itu adalah bagaimana mengenai upaya diplomasi ekonomi di pasar non-tradisional ya. Dalam hal ini ketika bicara pasar non-tradisional pastinya kan perlu untuk memetakan kembali potensi yang dimiliki oleh Indonesia di pasar non-tradisional itu apa saja yang bisa dikembangkan. Jadi dalam hal ini perlu ada semacam bentuk konsolidasi di tingkat domestik di dalam perencanaan diplomasi ekonomi di pasar non-tradisional. Karena kita tahu kalau bicara mengenai pasar tradisional, pastinya kita akan berkompetisi dengan banyak negara yang tentu saja sudah memiliki semacam market yang sudah luas ya di pasar tradisional. Sementara untuk pasar non-tradisional kita tahu juga tidak hanya Indonesia, tetapi banyak negara juga mulai memprioritaskan kebijakan ekonominya, perluasan pasarnya ke pasar non-tradisional, dan ini juga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi dalam hal ini memang sangat penting untuk memetakan potensi-potensi apa saja yang bisa berkembang di pasar non-tradisional. Nah, kalau bicara diplomasi ekonomi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa memang penekanan dari pertumbuhan ekonomi satu negara itu terletak pada investasi dan ekspor. Nah, dalam hal ini misi Indonesia di luar negeri itu pastinya sudah jelas ke depannya. Bagaimana ketika mewujudkan diplomasi ekonomi yang lebih baik, maka perlunya adanya semacam identifikasi produk yang potensial, yang disesuaikan dengan pasar-pasar dari market dari tujuan dari Indonesia. Kemudian merencanakan ke depan bentuk promosi apa yang akan dilakukan ya kepada negara-negara yang tadi masuk kategori pada pasar non-tradisional. Jadi sehingga dalam hal ini sangat jelas pemetaan yang harus dilakukan itu memang harus betul-betul hati-hati di tingkat domestik. Sehingga bagaimana diplomasi ekonomi yang dilakukan itu bisa dapat dilakukan secara lebih baik, efektif, dan memberikan dampak nyata terhadap perluasan pasar yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, dari penjelasan yang tadi disampaikan, maka secara umum ya dapat kita lihat bahwa ternyata diplomasi ekonomi Indonesia itu memang
dalam kenyataannya, di dalam prakteknya memang ditujukan untuk peningkatan investasi, kemudian peningkatan pasar, dan itu negara tujuannya tidak hanya negara tradisional, tetapi juga pasar negara non-tradisional. Dalam hal ini, seperti yang tadi disampaikan bahwa di dalam diplomasi ekonomi diperlukan semacam bentuk kolaborasi, semacam bentuk pemetaan yang lebih jelas terhadap komoditas-komoditas yang memang potensial di negara tujuan. Jadi dalam hal ini sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah saat ini, diplomasi ekonomi menjadi semacam prioritas di dalam upaya untuk memberikan kontribusi atau upaya untuk meningkatkan ekspor, meningkatkan investasi yang itu akan berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, nanti di kelas kita akan diskusi mengenai contoh dari bentuk diplomasi ekonomi Indonesia di pasar non-tradisional. Kita akan diskusi lebih lanjut bagaimana bentuk-bentuk diplomasi ekonomi Indonesia di pasar non-tradisional, seperti misalnya di negara-negara Afrika, kemudian negara-negara Timur Tengah, bentuk diplomasi ekonominya seperti apa di pasar non-tradisional ini. Nanti kita akan diskusi terkait kasus-kasus ini di kelas. Baik, tadi adalah gambaran umum ya mengenai diplomasi ekonomi Indonesia. Saya berharap bahwa video ini menjadi pemantik ya nanti diskusi di kelas terkait studi kasus mengenai diplomasi ekonomi Indonesia di pasar non-tradisional. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.